Ribuan tahun lalu, jauh sebelum manusia mengenal peradaban modern, ada sebuah kerajaan besar yang berdiri megah di tengah samudera. Namanya adalah Atlantis. Kisah Atlantis pertama kali muncul dalam tulisan filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi dalam dua dialognya yang terkenal yaitu Timaeus dan Critias. Dalam tulisannya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang sangat maju, penuh kekayaan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Menurut Plato, kisah ini ia dengar dari gurunya Socrates yang menerimanya dari Solon, seorang negarawan Yunani. Solon sendiri mendengar kisah Atlantis dari para pendeta Mesir kuno sains. Dengan demikian, legenda Atlantis memiliki akar panjang yang melewati berbagai generasi sebelum dituliskan oleh Plato. Plato menjelaskan bahwa Atlantis adalah sebuah pulau raksasa yang terdapat di Samudra Atlantik di luar pilar Hercules yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Lingkaran konsentris. Kejayaan arsitektur. Bangunan megah terbuat dari emas, perak, dan orichalcum, logam legendaris yang kini tak dikenal. Pelabuhan besar dikelilingi laut dengan kapal dagang dan militer. Pertanian, teknologi maju, lahan subur, irigasi canggih dan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Tempat berkembangnya seni, hukum, dan pengetahuan yang membuat mereka dianggap peradaban yang unggul. Atlantis disebut sebagai kerajaan yang kaya raya dan berkuasa. Mereka menguasai berbagai pulau, bahkan sebagian wilayah Eropa dan Afrika. Masyarakat awalnya hidup dalam keselarasan dengan hukum Dewa Poseidon, dewa laut yang diyakini sebagai pelindung Atlantis. Poseidon sendiri dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai pencipta pulau ini, dan ia memberikan Atlantis kepada putranya Atlas, sehingga pulau tersebut dinamakan Atlantis. Seiring waktu, masyarakat Atlantis menjadi tamak dan haus kekuasaan. Mereka menyerang banyak negeri termasuk Yunani. Namun, ketika mencoba menaklukkan Athena, mereka mengalami kekalahan perang besar. Menurut Plato, dewa-dewa murka terhadap kesombongan bangsa Atlantis. Kesombongan bangsa Atlantis akibatnya terjadi bencana dahsyat. Gempa bumi yang hebat, letusan gunung Merapi yang dahsyat, gelombang tsunami raksasa. Dalam waktu satu malam dan satu hari, seluruh kota Atlantis tenggelam ke dalam lautan dan hilang tanpa jejak. Sejak zaman Plato, banyak orang yang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya cerita sekedar dongeng? Atlantis sebagai kisah nyata dianggap benar-benar ada, mungkin Samudra Atlantik, Laut Tengah, atau bahkan di wilayah seperti Indonesia atau disebut dengan Sundaland. Atlantis sebagai alegori. Sebagian sejarawan percaya Plato hanya membuat cerita alegoris tentang kesombongan manusia dan kehancuran akibat keserakahan. Di dekat pulau Santorini,
atau disebut dengan Akrotiri Yunani di Samudra Atlantik dekat dengan Azores. Di Amerika Tengah disebut dengan Maya atau Aztecs. Bahkan ada teori yang mengaitkan dengan Nusantara atau disebut dengan Sundalen teori. Legenda Atlantis terus hidup hingga kini. Dalam buku, film, dan serial, Atlantis digambarkan sebagai kota yang futuristik namun hilang di lautan. Ini menjadi inspirasi kisah fiksi ilmiah tentang teknologi kuno yang hilang. Menjadi simbol peradaban manusia yang bisa runtuh karena kesombongannya. Atlantis tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sepanjang sejarah. Apakah ia benar-benar ada atau hanya dongeng Plato? Kisah telah menginspirasi ribuan tahun imajinasi manusia. Atlantis menggambarkan peradaban maju yang hancur oleh keserakahan, menjadi pelajaran agar manusia modern tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih.